Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dikisahkan bahwasanya suatu ketika datang seorang ibu yang barusan ditinggal mati oleh anaknya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ibu tersebut mengadukan nasibnya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, bagaimana nasibku? Aku sangat bersedih, aku ditinggal mati oleh anak perempuanku. Aku ingin tahu bagaimana keadaan dirinya ada di sana. Apakah dia dalam keadaan penuh nikmat atau dia dalam keadaan disiksa?" Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai ibu, akan aku usahakan, aku akan berdoa minta kepada Allah supaya malam hari ini aku bisa mimpi bertemu dengan anakmu dan aku bisa menyaksikan bagaimana keadaannya." Setelah itu, Imam Hasan Al-Basri di malam harinya bermimpi dan menyaksikan bahwasanya anak tersebut berada dalam keadaan yang penuh dengan api, pakai baju dari api, rambutnya pun juga tercurai, di situ banyak apinya, sekitarnya pun banyak apinya. Maka dari apa yang beliau lihat, beliau menyimpulkan bahwasanya keadaan anak tersebut di akhirat bukanlah keadaan yang mengenakan atau yang menyenangkan. Keesokan harinya ibu tersebut datang lagi, "Wahai Imam, sudahkah engkau bermimpi bertemu dengan anakku?" Beliau menjawab, "Sudah. Anakmu berada dalam keadaan yang tidak mengenakan, penuh dengan api di sekelilingnya, bahkan memakai baju dari api." Ibu tersebut bersedih dan menangis. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Imam, tolong doakan anakku semoga dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala." Dan setelah itu di malam harinya ibu itu bermimpi menyaksikan anaknya dalam keadaan penuh nikmat, dalam keadaan penuh dengan cahaya. Di sekelilingnya taman yang indah, bunga-bunga yang mekar, kemudian rumput-rumput yang hijau, yang tidak pernah ada keindahan yang seperti itu. Ibunya pun heran. Tadi malam Imam Hasan bermimpi dilihat penuh dengan api, namun sekarang keadaan anak itu ternyata beda. Tidak mungkin Imam Hasan Al-Basri itu bohong. Kemudian ibu tersebut mengatakan, "Wahai anakku, semalam aku dengar Imam Hasan Al-Basri mimpi dan keadaanmu itu mengenaskan. Kenapa engkau sekarang berada dalam keadaan penuh nikmat?" "Iya ibu, bahwasanya aku ini dalam keadaan seperti ini karena satu hal. Kita satu kelompok ini di dalam satu pemakaman ada 500 orang dan semuanya banyak yang terkena azab. Ketika datang seseorang lewat di tempat itu dan orang tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, kemudian beliau menghadiahkan pahalanya untuk semua ahli kubur yang ada di situ, maka semua 500 orang yang dalam keadaan penuh siksa diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan perasaan rahmat, perasaan aman, nyaman dan penuh dengan kenikmatan berkat satu sholawat. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya rugi seorang muslim jika dalam hari-harinya lisannya tidak basah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ketika satu orang solawat dengan ikhlas minta kepada Allah, maka Allah langsung menurunkan rahmat, dan rahmat itu bukan hanya kepada dirinya tapi kepada yang ada di sekelilingnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.